Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan Min, ada bonusan gak? Ya, ini dia, ada jawabannya. Di part sebelumnya, Sofan akhirnya menyerang istana kerajaan. Dan setelah dia melangkah, tidak ada yang bisa menghentikan dia. Karena itu judulnya Jangan Hentikan Lao Tzu. Ya, Lao Tzu atau apa itu sebutannya. Kalau misalnya kita ulik tentang istilah Lao Tzu ini, sebenarnya Sofan itu sering banget menggunakan kata ini. Kalau ada yang tanya apa itu artinya, kurang lebih kayak kata pengganti dari aku atau tuan muda ini, kayak gitu loh, kayak versi sombongnya gua dilawan, kurang lebih kayak gitulah. Tapi aneh jarang pakai ya, karena bukan aneh nggak mau sih, tapi lebih ke aneh berusaha membuat rekan-rekan pendengar ini bisa langsung mengerti apa yang sedang aneh coba sampaikan gitu. Ya, untuk beberapa orang mungkin istilah Lao Tzu ini justru malah keren dan menjadi ciri khas bagi Sofan. Aneh tahu itu. Tapi sebagian orang mungkin juga akan bingung, apa sih sebenarnya maksudnya? Jadi nggak bisa langsung menangkap yang ingin saya sampaikan. Ya, karena itu aneh lebih suka mengganti kata Lao Tzu itu dengan kata aku. Jadi ketika aneh ngomong, rekan-rekan bisa langsung ngerti, oh maksudnya itu gitu. Ya, mungkin itu adalah salah satu kelebihan dari channel ini yang aneh tawarkan kepada kalian gitu ya. Mungkin sulit juga ditemukan di channel lain. Agak sombong. Tapi memang begitu kurang lebih, karena ya ada juga sih komik yang membahas ini dan powernya menurut aneh sendiri-sendiri. Kalau aneh jatuhnya mungkin agak lambat dalam update, tetapi itu semua karena aneh tulis ulang untuk membahas komik ini supaya bisa dinikmati gitu. Sedangkan yang lain ya lebih cepat memang, bahkan ada yang udah mau tamat gitu ya aneh lihat. Ya cuma pada akhirnya pilihan kan kembali ke rekan-rekan. Semoga aneh cuma bisa berharap kalian tetap betah di channel ini. Oke, waktunya balik ke cerita lagi. Sekarang Sofan pergi ke dalam lorong yang ujungnya tidak lain adalah wilayah dari sekte pengendali binatang. Lalu selain dia, pangeran ke-6 dan 2 orang lainnya pun mengikutinya dari belakang. Nah, di part kali ini aneh akan ngasih kembali gambaran pembantaian, dan memang sama sekali nggak ada perlawanan gitu ya. Jatuhnya itu kayak part kali ini umpama pro player dia pakai akun Smurf lalu ketemu sama newbie, atau alumni Mythic Romawi ketemu sama bocah epic abadi yang bisanya cuma toxic gitu. Jadi pada akhirnya ya dibantai. Kenapa aneh bilangnya Mythic Romawi? Karena memang masih ada tingkatan yang lebih tinggi. Tapi di part kali ini menurut aneh sendiri cukup seru, apalagi nanti di bagian akhirnya. Jadi ya aneh ucapkan selamat menikmati. Part 156 aneh ambil dari bab 818 sampai dengan 821. Sekarang di sebuah aula ada pria paruh baya yang tampak duduk di atas singgasana. Lalu di depannya ada beberapa pria berambut putih dan kini wajah mereka tampak cemas. Pria paruh baya itu kini menghela nafas dan berkata, "Garis depan pihak musuh benar-benar sulit untuk ditembus. Sepertinya untuk mendapatkan 1000 batu roh suci yang si Wuyui janjikan itu tidak akan mudah. Bahkan setelah kita mengirimkan 50 orang tetua untuk pergi ke garis depan, dan juga bahkan tetua Su pun ikut turun tangan di garis depan, pihak musuh masih tak kunjung menunjukkan kelemahan mereka. Meski jika ini terus berlanjut, maka si Wuyui pasti akan meminta bantuan lagi dan kita bisa mendapatkan bayaran lebih. Tapi bagaimana menurut kalian?" Beberapa orang tua di bawah kini tampak mengerutkan keningnya. Lalu kemudian 2 orang di sana menggelengkan kepala.
Master Sekte, kekuatan tempur Tian Yu telah meningkat dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan tanpa perlindungan dari 3 sekte pelindung, mereka masih mampu menahan semua kekuatan kita. Bahkan sepertinya mereka masih memiliki cadangan kekuatan yang mereka sembunyikan. Lalu seorang tetua yang lain berkata, "Menurut saya, jika kita ingin memenangkan perang ini, maka kita harus mengirimkan 2 kali lipat kekuatan tempur kita." Brak. Tetua yang lain berdiri dan berteriak dengan suara keras, "Masih ingin mengirim pasukan lagi? Kita telah mengirimkan banyak tetua dan mereka kembali dengan penuh luka, bahkan ada yang mati. Jika kita mengirim pasukan lagi, maka kita akan kehilangan kekuatan tempur kita di masa depan." Masalah ini awalnya adalah perebutan kekuasaan antara 3 sekte pelindung Tian Yu. Xiu Yue ingin melemahkan kekuatan para tetua yang dulu berkhianat dengan menggunakan tangan kita. Sedangkan Ren Xiaoyun ingin menggunakan kita untuk melemahkan keluarga Luo. Maka dengan begitu dia bisa mengontrol kekuatan Tian Yu. Pada akhirnya, merekalah yang akan mendapatkan keuntungan. Tapi bagaimana dengan kita? Kita tidak ada hubungannya dengan mereka. Malahan kita yang akan menderita jika menjadi anjing bayaran. Jangan lupa, 8 tahun lalu keluarga Luo membuat kita membayar harga yang mahal. Itu adalah kerugian yang besar dari pihak kita. Mereka sungguh licik. Mereka membuat pendapatan tahunan kita turun drastis setelah menyerahkan sebagian tanah kerajaan Inurong. Lantas, apa kita ingin mengulangi kesalahan yang sama? Kini mereka semua tampak termenung. Apa yang dikatakan oleh tetua itu memang benar dan masuk akal. Lalu pada akhirnya, seorang tetua yang lain berkata, "Apa yang tetua katakan memang masuk akal. Lebih baik kita segera keluar saja dari bisnis ini." Para tetua lainnya pun tampak mengangguk. Mereka setuju dengan usulan ini. Sedangkan Master Sekte kini masih tampak bimbang. Dia menggenggam slip Gyo itu dan dia tampak tidak tahu harus berbuat apa. Lalu tiba-tiba suara peringatan menyebar di seluruh sekte dan mengejutkan mereka semua. Seorang penjaga berlari masuk untuk memberi laporan. "Master Sekte, seseorang telah menghancurkan formasi besar yang melindungi sekte." Wajah Master Sekte kini memucat dan dia segera berseru, "Seluruh tetua, ayo pergi dan lihat siapa yang membuat kekacauan ini. Berani sekali mereka membuat onar di dalam sekteku." Semua tetua seketika menjadi geram dan penuh dengan niat membunuh. Semuanya segera membungkuk serempak dan berkata, "Baik, Master Sekte." Segera Master Sekte bersama dengan para tetua meninggalkan aula itu dan hilang dalam sekejap mata. Di sisi lain, "Berhenti!" Sebuah seruan menghentikan langkah kaki Zovan yang kini tengah berjalan santuy di dalam sekte pengendali binatang. Dia kini berjalan seperti pemandu wisata dan 3 orang lainnya adalah turis. Tapi wajah Lian Er dan Liu Feng tidak bisa menyembunyikan ketakutan mereka. "Hei kalian orang gila, berani sekali kalian menghancurkan penghalang sekte dan masuk tanpa rasa bersalah. Katakan siapa kalian?" Teriak seorang pemuda yang adalah penjaga dari sekte pengendali binatang. Dia tidak sendiri, dia bersama dengan rekannya yang kini ada di sampingnya. Melihat 2 orang ini, Lian Er dan 2 lainnya segera bersembunyi di belakang Zovan. Dan mereka kini tampak ketakutan. Sedangkan Zovan, dia masih tampak cuek dan berkata, "Bukankah kau sudah tahu? Lantas kenapa kau masih bertanya? Apa maksudmu?
Kami bahkan tidak mengenal kalian, kata kedua orang itu. Tapi Sofan menyeringai dan dia berkata, bukankah sebelumnya kau menyebutku sebagai orang gila? Ya itulah aku. Aku hanyalah orang gila yang tidak punya rasa takut. Keduanya terkejut. Wajah mereka kini tampak masam. Sedangkan Lian Er dan dua orang lainnya tidak bisa menahan tawa mereka. Kini wajah kedua orang itu menjadi masam dan mereka berteriak, kau berani sekali kau mempermainkan kami. Apa kau sudah bosan hidup? Salah satu dari mereka tidak sabar lagi. Dia langsung bergegas dan menyerang Sofan tanpa basa-basi. Tubuhnya mengeluarkan aura yang menekan, tapi tidak ada rasanya bagi Sofan. Dia hanya melambaikan tangannya dan menghancurkan tubuh pria itu tanpa perlawanan. Tubuhnya hancur seketika dan darah menyebar seperti hujan. Pria yang satu lagi kini tampak ngeri. Dan dia baru menyadari bahwa Sofan ternyata ada di ranah visi dewa tahap 8. Sedangkan dia dan temannya hanya berada di tahap 4 ranah visi dewa. Karena itu pantas saja jika berhadapan langsung temannya tidak punya kesempatan. Tapi mereka adalah pengendali dari binatang roh, jadi dia merasa masih punya keunggulan di sini. Lalu dengan penuh kemarahan, pria muda itu berteriak, binatang roh tingkat 6, Xiang Feiying. Lalu seekor elang keluar dari cincinnya. Melihat itu mata Lian Er memadat dan dia tampak khawatir. Pria itu kini menjadi semakin percaya diri dan berkata, ini adalah binatang rohku. Dia adalah binatang tingkat 6 yang sangat kuat. Bahkan ahli di puncak ranah visi dewa pun akan kesulitan untuk menghadapinya. Sekarang, jika aku bekerja sama dengan binatang rohku, kau tidak akan punya kesempatan. Kuak! Tiba-tiba burung elang itu berteriak dan jatuh dari langit. Dia kini tampak pingsan dengan bola mata yang berputar-putar. Seolah-olah dia ketakutan karena melihat setan. Semua itu hanya karena burung elang itu melihat api petir hitam di pupil kiri mata Sofan. Pria itu pun terkejut dan dia tidak menyangka bahwa binatang roh kesayangannya tiba-tiba menjadi seperti ini. Dia masih bertanya-tanya, tapi Sofan enggan untuk menunggu. Sekali lagi Sofan melambaikan tangannya dan menghantam tubuh pria itu. Sekali lagi hujan darah tercipta. Tubuh pria itu meledak setelah menerima pukulan dari Sofan. Sofan kini akhirnya menghela nafas dan kembali menatap peri bunga. Sekarang kemana? Peri bunga itu kini tampak ketakutan. Semakin lama dia bersama dengan Sofan, dia semakin banyak melihat kekejaman dari Sofan. Karena itu, dia semakin takut saat ini. Dan pada akhirnya dia hanya bisa mengikuti semua permintaan Sofan. Peri bunga kini menunjuk ke depan, dan Sofan pun mengikuti arahannya. Kini Liu Feng dan Lian Er masih sulit mempercayai kekuatan dari Sofan. Kekuatannya itu benar-benar mesum, terlalu kuat. Padahal sebelumnya mereka berpikir bahwa Sofan itu hanya berani membuat kekacauan di dalam kerajaan Inurong. Sedangkan saat mereka pergi ke sekte pengendali binatang, mereka berpikir bahwa mereka akan bersembunyi layaknya mata-mata. Tapi ternyata tidak. Saat ini Sofan masih datang dengan penuh kesombongannya. Dia tidak takut apapun yang ada di hadapannya. Sedangkan di antara mereka mungkin hanya pangeran ke-6 yang senang ketika melihat semua adegan ini. Dia tampak sumringah dan berjalan di belakang Sofan dengan penuh semangat. Lagi pula, dia sudah melihat sendiri kekuatan Sofan di turnamen naga ganda. Dia tahu
bahwa Zovan itu pasti mampu melawan seluruh kekuatan dari sekte pengendali binatang tanpa mendapat masalah. Seperti yang diharapkan dari orang yang sangat kuidolakan, Tuan Zuo memang sangat keren, kata pangeran keenam yang kemudian mengikuti Zovan lagi dari belakang. Lian Er dan Liu Feng kini mulai merasa bahwa mereka ternyata memiliki tempat yang aman di belakang Zovan. Bahkan jika saat ini mereka sedang disarang musuh yang sangat berbahaya. Tapi selama ada Zovan, mereka seolah tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Karena itu pada akhirnya, kedua orang ini mulai tersenyum dan menikmati perjalanan mereka ini, seolah-olah mereka sedang menjiwai tamasya kali ini. Bum, bum, bum. Suara ledakan mengguncang langit. Para murid dari sekte pengendali binatang kini bergegas untuk menangkap Zovan. Mereka kini datang bersama dengan binatang roh mereka, dan dalam hitungan detik, ratusan bahkan ribuan dari mereka terluka sampai mati karena pukulan dari Zovan. Zovan sama sekali tidak memberikan ampun, tidak memberi jeda, dan langsung menghajar mereka. Tidak peduli sebanyak apapun mereka datang, semua langsung menjadi bagian dari lautan darah. Kini para murid yang masih bisa berdiri menjadi ketakutan. Pupil mata mereka menyusut dan tidak ada lagi yang berani maju. Semuanya ketakutan ketika melihat Zovan. Mereka sudah seperti melihat monster yang begitu mengerikan. Beberapa sosok datang ke tempat itu. Mereka tidak lain adalah master sekte dan juga para tetua dari sekte pengendali binatang. Jumlah mereka kira-kira 200 lebih. Begitu mereka datang, wajah mereka menjadi suram dan langsung berteriak. Apa yang sedang kalian semua lakukan? Apa kalian akan membiarkan pengacau ini pergi kemanapun dia suka? Master Sekte, lapor, anak ini benar-benar monster. Kami bukan lawannya. Ribuan orang telah menyerangnya bersamaan tapi tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Bahkan jika itu hanya menyentuh ujung rambutnya saja, kami pun tidak mampu. Mereka semua berakhir mati dan terluka parah saat hendak mendekatinya, kata para murid yang kemudian membungkuk dengan wajah ketakutan. Mendengar itu, Master Sekte tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Tapi di sana memang ada ribuan mayat yang kini sudah tergeletak di tanah. Mata Master Sekte memadat dan dia langsung berteriak. Mereka hanyalah ahli di ranah visi dewa. Apa maksudmu mereka bisa melakukan semua ini? Tidak, Master Sekte. Mereka tidak melakukan semua ini karena pelakunya hanya satu orang, sedangkan yang lainnya hanya bersembunyi di belakangnya. Mereka tidak melakukan apapun, kata seorang murid yang kemudian menunjuk ke arah Zovan. Kini Master Sekte semakin sulit mempercayai apa yang dia dengar. Bagaimana bisa satu orang di tahap 8 ranah visi dewa meratakan ribuan murid dari sekte pengendali binatang? Apa kalian tidak menggunakan binatang roh kalian? Master Sekte, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi hari ini para binatang roh kami enggan untuk mengikuti perintah. Mereka lebih suka mengurung diri di dalam cincin kami daripada menghadapi anak ini. Seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Memangnya ada hal seperti itu? Mata Master Sekte kini memadat dan memandang mereka semua. Setelah itu, dia memperhatikan Zovan lebih dalam lagi. Master Sekte kini melihat salah seorang tetua dan dia berkata, "Tetua, tolong keluarkan binatang rohmu. Kita harus melihat di mana akar masalahnya." Hohoho,
Master Sekte tidak perlu khawatir. Orang tua ini telah mendedikasikan diri pada binatang roh kesayanganku selama beberapa dekade. Ikatan kami sudah sampai di titik besti. Jadi kami tidak akan mengecewakan Anda. Sudah, sekarang tangkap anak itu, dan aku pasti akan mengenang jasamu. Master Sekte tidak perlu khawatir. Lagi pula binatang rohku ada di tingkat 7. Bocil dari ranah visi dewa memang bisa apa? Kemarilah Ranging Flame Tiger dan hajar anak ini, kata tetua itu dengan penuh kesombongannya, dan dia melambaikan tangannya lalu menunjukkan cincin interspasial miliknya. Tik tok, tik tok. Angin berhembus dan tidak ada yang terjadi. Padahal tetua ini sudah berpose dengan penuh gaya, tapi ternyata itu hanya menjadi lelucon. Wajah tetua itu kini tampak berkedut. Dia tidak menyangka, bahkan binatang roh miliknya pun enggan untuk keluar. Sekarang para murid yang melihat ini tidak bisa menyembunyikan tawa dari wajah mereka. Itu adalah pose yang benar-benar memalukan. Berlagak sombong di depan semua orang, tapi tidak ada yang terjadi. Sungguh menyedihkan. Kini wajah tetua itu sangat merah karena merasa malu. Melihat ini, Master Sekte mengerutkan keningnya. Bagaimana bisa semua itu terjadi? Bahkan tetua pun gagal dalam melakukan pemanggilan pada binatang roh miliknya. Setelah itu, para tetua yang lain mulai mencibir. Kau sungguh membuat malu nama tetua. Bahkan setelah banyak gaya dan bacot, rupanya kau juga tidak bisa melakukan tugasmu dengan baik. Sepertinya kau masih harus mendidik binatang rohmu itu supaya menjadi lebih baik lagi. Setelah itu para tetua yang lain pun mulai menertawakannya. Sialan! Mata orang tua itu kini terlihat sangat memerah. Dan kemudian tetua lain maju lalu berkata, Tetua, kau hanya bersama dengan binatang rohmu selama beberapa dekade. Chemistry kalian pasti masihlah buruk. Sekarang biar aku yang menangani ini. Lagi pula aku sudah bersama dengan binatang rohku lebih dari 100 tahun. Akan kutunjukkan cara untuk mengendalikan binatang roh yang benar. Tetua itu kemudian melambaikan tangannya dengan penuh gaya, dan cincin di jarinya mulai bergetar. Semua orang kini menjadi tidak sabar. Sayangnya, itu hanya bertahan beberapa detik, dan cincinnya kembali diam dan tidak menunjukkan respon apapun. Sepi, tidak ada yang terjadi. Wajah tetua itu pun segera jatuh, dan dia masih tampak tidak percaya dengan apa yang terjadi. Lalu, tetua yang sebelumnya pun tertawa dengan suara keras. Bahkan chemistry kalian tidak lebih baik dariku. Di mana binatang roh kebanggaanmu itu, tetua? Bukankah kalian sudah bersama lebih dari 100 tahun? Pipi tetua kini memerah dan memelototi rekannya itu. Sungguh memalukan. Dia sudah bergaya dan menyombongkan diri, tapi sama saja tidak ada yang terjadi. Master Sekte kini matanya semakin keheranan. Dia tidak lagi menganggap semua ini sebagai hal yang remeh. Lalu dia berteriak, Semua tetua dengarkan perintah. Cepat keluarkan binatang roh kalian. Aku ingin melihat apa yang terjadi. Semua tetua kini mengangguk dan mulai melambaikan tangan mereka. Kini mereka semua terlihat seperti segerombolan orang tua yang memamerkan cincin mereka. Mereka pikir ini adalah fashion show mungkin. Setelah melihat bahwa tidak ada yang terjadi,
Master Sekte kini menatap Sofwan. Wajahnya tampak muram dan dia berteriak, "Anak muda, apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa melakukan semua ini?" Apa yang kau tanyakan? Semuanya sebenarnya sangatlah sederhana. Senyuman iblis terlihat di wajah Sofwan. Dia kemudian berkata dengan santai, "Mereka tidak mau keluar karena mereka takut akan raja mereka. Jika mereka keluar, itu sama saja mereka ingin menjemput ajal. Karena itu pada akhirnya mereka semua enggan untuk keluar karena mereka takut padaku. Akulah Raja Binatang Roh." Semua orang terkejut dan mereka semua tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar ini. Apanya yang Raja Binatang Roh? Itu hanyalah bualan belaka. Tapi jika itu memang benar, lantas bagaimana mungkin binatang roh mereka bahkan tidak mau menurut saat ini? Mereka mulai tampak kebingungan. Bagaimanapun mereka tidak tahu tekanan yang begitu mengerikan dari pupil kiri mata Sofwan. Hanya para binatang roh saja yang bisa merasakan ini. Kehadiran dari raja mereka. Pada dasarnya saat Sofwan masih belum menggabungkan keempat warisannya, Sofwan saja sudah mampu membuat binatang roh takut hanya karena api biru miliknya. Tapi sekarang api itu sudah berevolusi dan bergabung dengan 3 warisan lainnya dari binatang suci. Yang akhirnya itu membuat kekuatan Sofwan bahkan jauh lebih mengerikan daripada para binatang suci. Jadi sudah sangat wajar jika para binatang roh itu akhirnya ketakutan. Lagi pula, para binatang suci itu sudah mereka anggap sebagai raja mereka. "Nak, jangan membual. Menjadi seorang raja di sini itu adalah omong kosong. Katakan dengan jujur, siapa kau dan kenapa kau berani membuat kekacauan di dalam sekteku? Dan trik apa yang sebenarnya kau gunakan sampai kami kehilangan kendali atas binatang roh kami?" teriak Master Sekte. Mendengar pernyataan ini, Sofwan tidak bisa menahan tawanya. "Kau ingin tahu banyak sekali, tapi aku tidak akan bisa menjawab pertanyaan terakhirmu. Lagi pula itu juga adalah bagian dari rahasiaku dan aku tidak punya alasan untuk memberitahumu." Sofwan kemudian melirik pangeran ke-6 dan seolah dia melarang pangeran ke-6 untuk membuka mulutnya. Pangeran ke-6 sadar dan dia langsung mengangguk lalu menutup mulutnya rapat-rapat. Sofwan kini kembali menatap Master Sekte dan dia berkata, "Aku tidak berencana menjawab semua pertanyaanmu, tapi akan kuberitahu tujuanku datang kemari. Sebelumnya aku dengar kalian memiliki sebuah tempat yang aneh. Aku ingin menggunakan tempat itu sebentar." "Hah? Menggunakannya? Apa kau pikir kami adalah tempat penyewaan barang? Setelah kau membuat semua kekacauan ini, kau tidak akan pernah bisa pergi ke danau bulan sabit kami. Sekarang hanya kematian yang akan menantimu, anak kecil." "Danau bulan sabit?" kata Sofwan yang tampak agak bingung. Master Sekte menyadarinya dan kemudian berkata, "Rupanya kau bahkan datang ke tempat ini tanpa tahu apa yang sedang kau incar. Tapi tidak masalah, lagi pula kau juga tidak akan bisa pergi ke sana. Kau telah berani masuk ke dalam sekte kami tanpa izin. Jadi jangan pikir kau bisa keluar hidup-hidup." "Oh, rupanya kalian masih sangat percaya diri," kata Sofwan sambil mencibir. Master Sekte kemudian berteriak sambil menunjuk Sofwan, "Nak, kaulah yang terlalu percaya diri. Bahkan jika kau bisa memutus ikatan kami dengan para binatang roh kami, bagaimana kau masih berpikir bisa keluar dari tempat ini setelah melihat lebih dari 200 ahli di ranah virtual
yang akan menghentikanmu. Sofwan tidak bisa menahan tawanya. Master Sekte, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi padamu. Kau terlalu percaya diri dengan kemampuanmu. Itu sungguh adalah sikap yang sesuai dengan apa yang kudengar. Mata Master Sekte kini semakin berkedut. Dia menjadi semakin marah dan berteriak. Bocah sialan, kau hanya ahli di tahap 8 ranah visi dewa. Berani sekali kau memandang rendah kami. Sekarang bersiaplah. Semua tetua serang anak ini. Cabik-cabik tubuhnya dan jangan biarkan dia mati dengan tenang. Kita tunjukkan apa yang akan terjadi setelah berani meremehkan sekte pengendali binatang kita. Baik, Master. Semua tetua berseru dan segera melepaskan tinju mereka ke arah Sofwan. Kini puluhan wujud jiwa binatang muncul di hadapan Sofwan dan mereka semua tampak ganas. Mereka memamerkan cakar serta gigi taring mereka. Bocah bau kencur, kau hanyalah ahli di tahap 8 ranah visi dewa. Kau tidak akan bisa menang melawan jiwa dari ahli di ranah virtual. Bersiaplah merasakan sakit yang mengerikan. Pung. Cahaya merah tiba-tiba melintas dari arah Sofwan. Lalu cakar naga merah meraih para wujud jiwa itu tanpa permisi. Mereka tidak bisa bergerak dan cengkeraman itu menjadi semakin erat. Jiwaku! Jiwaku! Apa yang kau katakan itu memang benar. Ahli di ranah visi dewa tidak akan memiliki keuntungan saat melawan ahli di ranah virtual jika dalam kekuatan jiwa. Tapi itu tidak berlaku untukku, kata Sofwan sambil menyeringai. Lalu dengan satu remasan, jiwa-jiwa itu hancur seketika. Dan para tetua yang menjadi pemilik dari jiwa itu langsung jatuh lemas dan mereka kehilangan hidup mereka hanya dalam beberapa detik. Kini tetua lain memandang Sofwan dengan wajah ngeri. Mereka bisa merasakan dominasi yang mengerikan dari arah Sofwan. Master Sekte pun kini tampak pucat. Dia kemudian berteriak, "Kau, siapa kau?" "Aku? Sebelumnya aku hanyalah seorang pelancong. Tapi sekarang..." Auman naga merah langsung memenuhi langit sekte pengendali binatang dan Sofwan tertawa. "Sekarang aku datang untuk menghancurkan sektemu." Tunggu, itu jiwa naga surgawi. Kau, jangan katakan kau adalah Sofwan dari sekte Moche. Pupil semua tetua kini mengecil dan mereka mulai ketakutan. Master Sekte kini tampak marah ketika mengetahui identitas sesungguhnya dari Sofwan. "Bajingan, rupanya kau adalah Sofwan. Sebelumnya kau membinasakan para murid dari sekteku di turnamen naga ganda. Aku tidak bisa mencarimu karena sekte Swanglong menekan kami. Lalu kami dengar bahwa sekte Tiandi menyerangmu, tapi sepertinya mereka gagal. Sepertinya Dewi Fortuna ingin kami membalaskan dendam dengan tangan kami sendiri. Sekarang kau harus mati dan membayar semua perbuatanmu, setan." Master Sekte, tampaknya kau masih belum menyadari posisimu. Sebelumnya bahkan mantan anggota 3 sekte atas saja tidak bisa membunuhku. Lantas, apa kualifikasi kalian untuk menantangku? Kalian benar-benar hanya mencari kematian. Sofwan, aku memang tidak tahu caramu untuk melarikan diri dari sergapan sekte Tiandi. Tapi kali ini kau datang ke rumah kami, dan kami memiliki lebih dari 200 ahli di ranah virtual. Apa kau pikir kau masih bisa pergi dengan tenang? Apa yang kau banggakan dari 200 orang? Diam, kau terlalu pandai menggunakan bibirmu untuk merendahkan kami. Sekarang lihat saja kemampuan dari sekte pengendali binatang kami. Master Sekte sekali lagi berseru.
Semuanya ayo habisi Sofan. Kuliti dia hidup-hidup untukku. Gasken! Teriak semua tetua dengan penuh amarah. Mereka semua melepaskan wujud jiwa dan segera bergegas ke arah Sofan. Lian Er dan yang lainnya kini mulai ketakutan. Jika itu hanya beberapa ahli di ranah virtual, Sofan pasti bisa mengatasinya. Tapi dengan ratusan orang, bagaimana mungkin? Haruskah mereka melarikan diri sekarang? Mata Lian Er memadat, tapi Sofan tidak. Dia masih tampak acuh, lalu sudut mulutnya tampak terangkat. Kali ini Sofan tidak mundur, malah dia bergegas ke depan ke arah para tetua itu. Semua tetua tentu terkejut. Mereka tidak tahu apa yang Sofan mau lakukan. Sampai tiba-tiba sebuah cahaya hitam melintas. Sebuah pedang muncul entah dari mana dan memberikan pukulan telak pada mereka. Sama sekali tidak ada waktu untuk menghindar. Dan 7 hingga 8 orang mati dalam satu tebasan. Para murid dan tetua lainnya kini tampak kehilangan keganasan mereka untuk beberapa saat. Hampir 10 orang mati dalam satu gerakan. Bukankah itu mengerikan? Apalagi pedang hitam yang Sofan pegang itu benar-benar membuat Sofan terlihat seperti Raja Iblis yang sejati. Bahkan mantan 3 sekte atas yang membawa ahli di ranah Soul Fusion pun tidak punya kesempatan untuk membunuhku. Bagaimana bisa kalian memiliki rasa percaya diri yang begitu besar? Kalian sungguh menggelikan, kata Sofan sambil mengejek. Kini Master Sekte seolah terpukul. Dia bisa merasakan kengerian yang tidak bisa dibayangkan. Bagaimana bisa seorang murid membunuh para tetua dengan begitu mudahnya? Kini Sofan kembali bergerak dan mulai membantai para tetua dari sekte pengendali binatang. Master Sekte terus melihat Sofan dan secara tidak sadar sebuah kata keluar dari mulutnya. Monster. Master Sekte, anak ini adalah pemegang gelar nomor 0 di turnamen naga ganda. Dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Bagaimana jika kita berdamai dengannya sekarang? Bukankah akan lebih baik jika kita tanyakan dulu niatnya, lalu kita mungkin bisa bernegosiasi? Kentut bau, dia hanyalah seorang murid dari sekte Moche. Dia telah membunuh banyak tetua kita. Jika kita bernegosiasi sekarang dengannya, maka akan kita letakkan di mana wajah dari sekte kita. Tapi anak ini persetan. Dia hanya sendiri. Memangnya apa yang bisa dia lakukan? Semua tetua dengarkan perintahku. Keluarkan jiwa kalian. Kita akan buat anak ini kelelahan, lalu kita habisi dia, teriak Master Sekte. Para tetua segera mengikuti perintahnya. Lalu wujud jiwa dari para tetua mulai bermunculan lagi dan mengepung Sofan. Di sisi lain, Lian Er dan 2 orang lainnya kini telah mundur dan bersembunyi di dalam hutan. Dari sana mereka bisa melihat pertarungan Sofan. Seni bela diri tingkat Zuan, Luan Feng Ming. 2 teriakan dari tetua yang kini membentuk segel di tangan mereka. Segera wujud jiwa mereka melesat ke arah Sofan dengan sangat cepat. Kekuatan mereka sudah seperti meteor yang jatuh dari langit. Ini adalah kekuatan dari tetua besar. Kekuatan gabungan mereka sungguh mengerikan, kata salah seorang tetua. Dan memang benar, bisa dirasakan bahwa kekuatan mereka itu meningkat hingga 10 kali lipat. Kini, kedua wujud binatang itu mengurung Sofan di dalam serangan mereka. Tempat itu sudah seperti sebuah tungku yang memenjarakan Sofan. Seorang tetua menyeringai dan berkata, Master Sekte, sekarang anak ini telah kami tangkap. Sebentar lagi dia akan menjadi abu kurang dari setengah jam. Sekarang semua sudah dalam kendali dan semua orang bisa kembali dalam posisi mereka masing-masing. Bagus, kalian berdua memang sangat bisa diandalkan. Aku akan mengingat pencapaian kalian ini, kata Master Sekte dengan bangga.
Ini hanya masalah kecil, Master Sekte, kata mereka berdua. Tiba-tiba mata kedua orang ini memadat. Mereka bisa merasakan adanya retakan di dalam teknik gabungan mereka. Lalu gelombang fluktuasi menyebar dan sayatan terlihat jelas membelah tungku beserta kedua wujud binatang dari kedua tetua ini. Semuanya langsung hilang dan kembali ke dalam ketiadaan. Dan kedua tetua kini tumbang seketika. Zovan perlahan melangkah keluar sambil tertawa. Trik yang bagus, semangat kalian juga bagus. Tapi sayang sekali kalian bertemu denganku. Jadi jangan salahkan aku. Kini mata semua orang kembali memadat. Bahkan serangan gabungan itu sama sekali tidak bisa melukai Zovan. Master Sekte sekali lagi berteriak, "Gunakan taktik gerombolan serigala. Bunuh anak ini." Semua orang segera berseru. Mereka mengambil posisi dan mulai menyerang Zovan. Kini mereka ingin memanfaatkan jumlah mereka. Mereka ingin menyerang Zovan secara bergantian, maju dan mundur di saat yang tepat. Dengan begitu Zovan tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Dan teknik ini jelas akan menguras energi Zovan. Itulah yang saat ini mereka pikirkan. Tapi realita tidak seperti itu. Jika itu di masa lalu, memang Zovan pasti akan kesulitan. Tapi tidak dengan sekarang. Setelah Long Zhu memberinya warisan, Zovan tidak lagi terhentikan. Kecepatan dan kekuatannya meningkat secara drastis. Setelah itu, Zovan melepaskan api emas miliknya dan itu membentuk seperti dinding dan menghalangi ratusan jiwa yang mencoba untuk menyerangnya. Mereka semua kini tidak bisa menghindar dan membentur dinding api emas itu. Rasa sakit yang mengerikan langsung dikirim ke kepala para tetua, dan mereka kesulitan untuk bertahan di sana. Zovan tidak membuang waktu. Dia segera bergegas maju dan memotong jiwa mereka seperti mengiris melon. Zovan benar-benar panen besar. Dia membantai puluhan tetua dalam beberapa gerakan. Kini beberapa orang mulai mencoba untuk melarikan diri. Tapi Zovan segera mengerahkan jiwa naga emasnya dan menyemburkan api emas, lalu membentuk barir untuk menutup semua jalan pelarian dari para tetua. Tidak terasa, hanya dalam beberapa menit, lebih dari 50 tetua mati di tangan Zovan. Sekarang siapa yang menggunakan taktik serigala? Para orang tua ini bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Sedangkan Zovan, dia memiliki jiwa naga yang justru membuatnya berhasil menggunakan taktik serigala dengan baik. Dia menyerang dan menghindari serangan musuh dengan sangat cantik. Sekarang para tetua mulai menangis ketakutan. Sudah tidak ada lagi harapan. Seorang murid yang hanya berada di ranah visi dewa benar-benar menghancurkan mereka semua. Dan di dalam barir itu, Zovan membuat para tetua tidak berdaya, seolah-olah mereka itu hanya menunggu kematian mereka. Tapi salah seorang tetua berhasil melarikan diri. Dia berlari ke arah Master Sekte dan kemudian memohon, "Master Sekte, kita sudah tidak punya harapan lagi. Bagaimana bisa ratusan orang kalah hanya oleh seorang anak kecil?" bentak Master Sekte. "Master Sekte, Anda sendiri bisa melihatnya. Anak ini bukanlah manusia. Dia terlalu mengerikan." "Master Sekte, kekuatan utama kita adalah mengendalikan binatang. Dengan bantuan kekuatan binatang roh, kita bisa mengimbangi 3 sekte bawah. Tapi sekarang, setelah binatang roh kita tidak mau keluar, kekuatan kita telah menurun drastis. Jadi kita dalam posisi yang tidak menguntungkan." Kini mata Master Sekte memadat dan dia kemudian berkata, "Jadi apa yang ingin kau katakan?" "Master Sekte, kita tidak memiliki kekuatan penuh hari ini. Bahkan jika kita mundur pun itu bukanlah sebuah aib bagi sekte. Kita hanya tidak punya pilihan lain." "Kentut bau, bagian mana yang tidak memalukan dari dikalahkan oleh seorang anak yang hanya berada di ranah visi dewa?"
Apalagi kita mengepungnya dengan lebih dari 200 ahli di ranah virtual. Katakan padaku, bagian mana yang tidak memalukan? Bentak Master Sekte. Tetua itu kini malah ketakutan pada Master Sekte. Tapi dia juga tidak ingin mati. Jadi, pada akhirnya dia mulai berpikir dan teringat akan sesuatu. Master Sekte, apa Anda ingin mengorbankan semua tetua sekte sebelum akhirnya mengakui kekalahan? Mata Master Sekte kini memadat. Dia tahu bahwa itu juga bukanlah pilihan yang bijak. Tapi, jika berita ini sampai menyebar, lantas mau diletakkan di mana wajah dari sekte mereka? Setelah itu seorang tetua lain datang ke sisinya dan berkata, Master Sekte, bukankah kita memiliki danau bulan sabit? Jika ada orang yang memasuki tempat itu, maka tidak peduli sekuat apapun dia tidak akan pernah bisa kembali dengan selamat. Mendengar itu mata Master Sekte menjadi cerah dan dia segera berteriak, itu adalah ide yang bagus. Kita akan buat dia menjadi pupuk di tempat itu. Sekarang kita hanya perlu membawa beberapa umpan untuk memancing anak ini. Aku tahu, kita sudah mendapatkan umpannya. Anak itu membawa 3 orang bersamanya dan aku yakin mereka memiliki hubungan. Jadi tangkap mereka, kata Master Sekte yang kini merasakan keberadaan dari pangeran ke-6 dan 2 orang lainnya. Segera para tetua memberi hormat dan pergi untuk menangkap ketiga orang itu. Kini di sisi lain, pangeran ke-6 tampak sangat antusias ketika melihat pertarungan dari Sofan. Dia merasa sangat senang setiap kali para tetua itu terbunuh di tangan Sofan. Bahkan pangeran mengatakan, kalau dia bisa kembali ke kerajaan Inurong, maka dia tidak akan pernah menjadi musuh bagi Tian Yu. Semua itu karena pangeran ke-6 merasa berhutang budi pada Sofan kali ini. Tapi kesenangan itu tidak bisa terus berlanjut. Beberapa tetua dari sekte pengendali binatang tiba-tiba muncul di belakang mereka dan mereka tertangkap. Sofan sempat mendengar teriakan dari Lian Er lalu menoleh ke belakang. Para tetua melihat ini dan kemudian dia berkata, "Ups, anak itu tahu. Ayo cepat pergi," katanya. Lalu mereka bertiga pun menghilang. Sofan mengerutkan keningnya dan dia merasa heran akan apa yang dilakukan oleh para orang-orang bodoh ini. Tapi kemudian Master Sekte berteriak ke arah Sofan. "Sofan, jika kau ingin menyelamatkan ketiga orang itu, maka ikutilah aku." Master Sekte kemudian berbalik dan menghilang dalam sekejap. "Hah? Siapa yang peduli dengan mereka? Percuma saja kalian menangkap mereka. Karena aku bukan orang yang bodoh yang akan mengikuti kalian masuk ke dalam jebakan yang telah kalian siapkan," teriak Sofan. Tapi tidak ada yang mendengar itu, karena semua orang kini sudah pergi dan di sana hanya tinggal Sofan sendiri bersama dengan tumpukan mayat yang ada di sekitarnya. Sudahlah, terserah kalian saja. Aku hanya harus pergi ke tempat yang akan kutuju." Setelah itu Sofan kemudian mengeluarkan peri bunga dan bertanya, "Jadi sekarang ke arah mana tempat kelahiranmu berada?" Peri bunga itu masih tampak ketakutan dan kemudian mengangkat tangannya perlahan. Sofan melihat arah yang ditunjuk oleh peri bunga itu dan itu adalah arah dari Master Sekte yang sebelumnya melarikan diri. Sekali lagi autor sengaja membuat kesalahpahaman yang membagongkan. Sofan tidak ingin menyelamatkan mereka bertiga, tapi Sofan dipaksa untuk menyelamatkan mereka bertiga karena orang-orang bodoh itu justru pergi ke tempat yang ingin dituju oleh Sofan. Oke ya, sekian dulu spoileran kali ini. See you again di next video. Bye.